Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Ida Cisya Indriani dengan NIM 301021000063. Ya, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keajaiban Al-Quran dalam sains modern. Ya, kita sebagai umat Islam tentu mengenal yang namanya Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan kitab suci yang bisa menjadi pedoman untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, Al-Quran juga sebagai kitab yang diperuntukkan bagi umat terakhir dan untuk segala waktu dan zaman. Al-Quran bisa memberikan bukti-bukti kebenaran. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali ulama yang konsen terhadap tafsir sains karena dianggap metode kebenaran. Ya, jadi salah satu keajaiban atau kemujizatan atau keistimewaan Al-Quran itu yang paling utama adalah erat kaitannya atau hubungannya dengan sains atau ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menurunkan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa ilmu sains itu atau pengetahuan itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, mujizat Al-Quran ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dan seluruh zaman, sehingga di dalamnya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sains, menjelaskan tentang hukum fikih, permasalahan mengenai kehidupan seperti peristiwa alam semesta, dan juga fenomena alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti-bukti kemujizatan Al-Quran di dalam sains. Jadi di antara segi kemujizatan Al-Quran, ada beberapa petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan berupa sains yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum ditemukan oleh ilmu-ilmu pengetahuan modern atau sebelum ditemukannya oleh ilmuwan modern. Nah, teori Al-Quran tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Al-Quran juga bukanlah suatu kitab ilmiah sebagaimana halnya kitab-kitab ilmiah yang dikenal selama ini. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, maka di dalamnya tidak heran terdapat banyak sekali petunjuk yang tersirat maupun tersurat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan kajian-kajian sains, baik ilmu murni maupun ilmu terapan. Dari sekian banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan di bidang tertentu, salah satunya adalah ilmu sains. Nah, jadi salah satu contohnya yang disebutkan dalam ayat itu adalah Al-Quran itu mengisyaratkan tentang adanya 3 lapisan selaput rahim yang kemudian disingkap oleh ilmu pengetahuan. Jadi sebelum adanya ilmu pengetahuan modern atau ditemukannya oleh para ilmuwan-ilmuwan, dalam Al-Quran itu sudah mengisyaratkan bahwa di dalam rahim seorang perempuan itu terdapat 3 lapisan selaput rahim yang mana kita sebut itu sebagai embrio. Menurut ilmu pengetahuan atau setelah diadakannya penelitian oleh berbagai peneliti gitu, oleh sekian banyaknya peneliti, jadi embrio yang masih ada di dalam perut ibu itu tidak terlihat. Dia akan terlihat apabila dilakukannya pembedahan yang teliti. Nanti akan nampak oleh mata seakan-akan hanya satu selaput saja. Selaput ini dinamakan korion atau amnion, yang mana letaknya ada di dinding uterus, itu ada pada ilmu kedokteran modern. Nah, padahal sebelum adanya penelitian, sudah ada ayat yang menyatakan atau memperkuat kenyataan ilmiah ini, yaitu ayat Az-Zumar 6. Di mana pada ayat tersebut mengatakan, Ia menciptakan kamu dari dirinya satu, Adam, kemudian darinya dia dijadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipisahkan atau dipalingkan? Pengakuan Marguerite yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan bagian ilmu kitab yang telah mencapai kesuksesan dan mengubah peradaban Arab jahiliyah menjadi pemuka agama yang berdasarkan politik. Prof. Dorjarau, seorang spesialis geologi kelautan, ia mengatakan kekagumannya dan persetujuannya terhadap kenyataan yang ditetapkan dalam surah An-Nur 40. Ya, jadi selain itu, ada juga salah satu mata pelajaran sains yang terdapat di dalamnya mujizat Al-Quran terdapat pada materi kelas
kelas 6, di mana tentang perputaran bumi dan matahari. Ya, jadi selain tadi tentang 3 lapisan dari Chorion atau amnion, ada juga dalam ayat Al-Quran itu yang menjelaskan mengenai perputaran bumi dan matahari. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa dalil yang mengatakan hal tersebut. Jadi ada beberapa dalil yang mengatakan hal demikian. Salah satunya itu ada surat Yunus ayat 5, ada surat Al-Rajj ayat 2, ada surat Al-Hajj 65, dan juga ada surat Al-Fatir 13. Nah, masih banyak lagi sebenarnya kemujizatan Al-Quran mengenai sains modern ini. Mungkin ini hanya sebagian kecil yang bisa saya sebutkan, dan sebenarnya masih ada banyak ya. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa ilmu-ilmu kesehatan, khususnya pada kedokteran, itu erat kaitannya dengan Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang menyebutkan mengenai ilmu kesehatan. Jadi Al-Quran tentunya itu bisa kita jadikan pedoman untuk kita mengembangkan ilmu-ilmu kesehatan, baik itu dalam penelitian, baik itu dalam penerapan terhadap pasien, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita tidak heran ya, jadi bukan hanya ilmuwan muslim, tapi banyak juga ilmuwan non-muslim yang dengan kebaktiannya tentang sains yang dikemukakan dalam Al-Quran itu banyak yang masuk Islam. Itu dari beberapa jurnal, dari beberapa artikel saya membaca seperti itu, bahwa banyak sekali ilmuwan yang non muslim itu masuk ke dalam Islam karena dia merasa banyak sekali kemajuan sains terhadap rahasia di bidang ilmu pengetahuan yang dulunya belum dikemukakan atau belum ditemukan kebenarannya dan kebuktiannya di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang keajaiban Al-Quran di dalam sains. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.